di dalam tubuh kita. Pengaturan tentang stem cell sebetulnya sudah lama diatur oleh Kementerian Kesehatan, namun ada beberapa perubahan dan update. Jadi kemudian yang terbaru yang mungkin teman-teman perlu ketahui adalah tentang Permenkes nomor 32 tahun 2018. Ini yang mungkin belum banyak yang mengetahui. Di sini juga disebutkan dalam literatur review tentang Permenkes nomor 32 pasal 1 tentang apa saja yang dimaksud dengan pelayanan sel punca, karena kita tahu tidak semua rumah sakit di Indonesia diberikan izin untuk penyelenggaraan pelayanan sel punca. Dari keputusan kementerian yang lalu itu ada 11 rumah sakit termasuk rumah sakit Persahabatan dan juga rumah sakit di Dr. Sutomo. Nah, mungkin Dr. Sutomo mungkin lebih advance ini pengembangan sel puncanya. Nah, ini kemudian dimonitoring kembali, kemudian direview apakah sudah mampu ataupun bisa melaksanakan pelayanan sel punca. Nah, ini semua diatur dalam Permenkes tersebut. Di sini disebutkan sel punca adalah sel tubuh manusia dengan kemampuan istimewa memperbaharui atau meregenerasi dirinya sendiri dan mampu berdiferensiasi menjadi sel lain. Kemudian disebutkan juga bahwa sel adalah unit kehidupan struktur dan fungsional yang terkecil dan tidak memiliki kemampuan berdiferensiasi menjadi sel lain. Kemudian pada pasal 2 diatur juga tentang penyelenggaraan pelayanan sel punca. Nah, di sini disebutkan pelayanan sel punca dan atau sel itu bertujuan untuk memberikan pedoman bagi fasilitas pelayanan kesehatan sebagai penyelenggara pelayanan sel punca, kemudian juga memberikan perlindungan dan kepastian hukum pada pasien, pendonor, fasilitas kesehatan, dan juga penyelenggara pelayanan sel punca. Seperti kita ketahui, mungkin banyak sekali di Indonesia banyak center-center yang menjual atau menawarkan pelayanan sel punca. Nah, ini semua nanti akan diatur oleh Permenkes 32 tahun 2018 sehingga tetap ada perlindungan kepada pasien yang melakukan pelayanan sel punca. Jadi tadi sudah saya sebutkan tentang sel punca mesenkimal. Kemudian disebutkan oleh International Society for Cellular Therapy tahun 2015 tentang kriteria apa sih yang dibutuhkan untuk menyebut bahwa sel tersebut merupakan sel punca mesenkimal. Nah, di sini disebutkan pada ini di in vitro, di bench, di laboratorium, ketika kita melakukan kultur, nah, maka sel tersebut melekat pada plastik culture-nya. Kemudian dia dapat berdiferensiasi menjadi jaringan adenosa, kondrosit, ataupun osteoblast. Dan tentu saja untuk menentukan suatu sel ini merupakan sel punca ataupun bukan, itu adalah penandanya. Nah, penanda permukaan sel yang spesifik yaitu merupakan positif terhadap CD73, CD90, dan CD105, dan negatif untuk CD14, CD34, dan HLA-DR. Namun ada beberapa juga penelitian yang menyatakan bahwa bisa ditemukan juga SSA4, CD146, ataupun stromal precursor antigen. Ini memang antara beberapa center bisa berbeda-beda, namun yang utama adalah penentuan penanda permukaan yang spesifik. Nah, pada literatur ini juga dibahas tentang clinical aplikasi pada penyakit-penyakit paru kronik. Nah, di sini disebutkan bahwa peranan stem cell di perbaikan jaringan paru ataupun terapi sel itu masih merupakan penelitian. Jadi belum ada standar operasionalnya ataupun belum merupakan terapi yang definitif. Jadi banyak sekali nanti bila kita search di internet, banyak sekali studi-studi tentang stem cell baik pada hewan coba ataupun pada manusia. Nah, ini adalah data dari National Trial Gov. Jadi semua penelitian trial dikumpulkan di sini dan diberikan kode identifikasi sehingga kita tahu apakah masih berlanjut atau tidak dan sampai mana penelitiannya dan tentang apa. Ini sejak tahun 2017
sampai dengan tahun 2021, jadi baru ya. Jadi mulai tahun 2017 beberapa penyakit ini saya khususkan hanya yang penyakit kronik, yaitu pada IPF, asma, dan COPD ya. Nah, kalau di sini kita lihat dari sejak 2017 ada penelitian untuk IPF diberikan stem cell. Nah, ini cuma sampai dengan saat ini terdata belum ada rekut. Nah, untuk tahun 2017 juga ada penelitian tentang asma. Nah, ini jarang sekali penelitian tentang asma dan sampai sekarang masih direkrut. Kalaupun ini datanya yang ada, tapi belum ada publikasinya yang ada dikatakan komplit sampai 21 Mei 2020 belum ada data publikasinya. Jadi penelitian pada penyakit paru non infeksius, penyakit paru kronik, yang paling sering adalah pada IPF, ILD atau COPD, dan yang ada adalah pada asma. Pada tahun 2019, pada tahun 2019 banyak ditemukan juga beberapa penelitian yang disubmit, yaitu pada PPOK, pada ILD. Nah, di sini juga ada yang sampai berhenti ataupun yang berhenti karena pandemi pun belum dilakukan recruitment. Nah, kalau kita lihat di sini pada tahun 2019 sudah mulai direkrut oleh Mayo Clinic pada pasien-pasien ILD. Yang digunakan adalah diberikan pada subjek dengan jumlah dari 0,5 sampai 1 juta sel per kilogram berat badan. Nah, ini baru fase 1 untuk melihat keamanan dari pemberian MSC. Kemudian yang terbaru adalah pada tahun 2021 ini pada IPF, kemudian pada emfisema, dan juga pada pasien di COPD ataupun IPF. Nah, ini sedang direkrut dan pemberiannya macam di sini bahkan kemudian juga diberikan bone marrow dan juga dari autologous dari parunya. Jadi banyak sekali sumber-sumber yang bisa digunakan sebagai sumber stem cell, baik itu dari umbilical cord ataupun bone marrow ya, ataupun adiposa, jaringan adiposa. Nah, untuk IPF sendiri yang bisa saya sampaikan di sini di lateral review adalah dari Prince Charles Hospital tahun 2013. Ini pemberian kepada pasien IPF, sumbernya adalah dari kita. Ini untuk melihat apakah aman atau tidak. Di sini bahwa tidak ada side effect dan juga tidak ada terjadi perburukan dari fibrosisnya. Ya. Nah, ini baru kemudian dikembangkan sejak tahun 2013. Kemudian Glasberg juga melakukan penelitian mild dan moderate IPF. Nah, ini dia menggunakan bone marrow dari manusia yang sehat, ya, kemudian diimplan ke pasien IPF. Nah, ini disebutkan bahwa tidak ditemukan side effect, ya, dan ini sangat dinyatakan aman dengan pemberian single infus human mesenchymal stem cell pada pasien-pasien IPF. Kemudian pada pasien COPD juga macam-macam dari bone marrow, ya, kemudian ini juga dari bone marrow dan ini autologous bone marrow. Jadi kalau autologous berarti dari pasiennya sendiri, ini autologous dari pasien sendiri, dan ini dari orang sehat, ya. Nah, ternyata kalau kita lihat pemberian bone marrow pada penelitian yang allogeneic bone marrow, ternyata didapatkan di sini paru dan kualitas hidup, namun kita mendapatkan penurunan angka level CFP. Nah, kemudian penelitian lainnya di sini disebutkan juga penggunaan autologous dari bone marrow. Nah, di sini setelah dilakukan transplantasi, mereka memberikan bone marrow. Di sini hanya sedikit terjadi perbaikan dari parameter spirometri, kemudian sangat slight improvement pada kualitas hidup dan kondisi klinis. Nah, di berikutnya juga setelah 1 tahun dilakukan lung volume reduction surgery. Nah, di sini
mereka hanya melihat tidak ada side effect. Sebetulnya pada penelitian memang belum banyak yang mendapatkan hasil yang sangat-sangat memuaskan tentang parameter fungsi paru dan kualitas itu. Nah, kita lanjut. Nah, semua yang targetnya adalah pemberian stem cell itu untuk memperlemah inflamasi inflamasinya dan mencegah hemodulin sehingga diharapkan dapat memperbaiki fungsi paru. Nah, ini memang tidak banyak dilakukan penelitian pasien-pasien asma. Jadi yang paling banyak memang pada studi-studi pada hewan. Ini pada hewan menempatkan diberikan mesenchymal stem cell. Apa yang diharapkan terjadi perubahan fenotip dari CD4 T-cell inflamasi. Ini menggunakan dari RW alergi. Juga yang ke arah paracrine efeknya. Jadi dia dapat berkomunikasi antar sel ke sel, juga dapat menekan proses inflamasi kan di. Nah, yang berlangsung adalah yang di Miami. Nampaknya internetnya terkendala dan suaranya menghilang. Halo? Nggih, monggo Dok. Mohon maaf, unstable connection. Nggih. Mohon. Nanti saat presentasi videonya saya matikan ya Dok ya. Nanti videonya saya off. Tuh. Nanti waktu share screen. Nggih, monggo Dokter. Lanjut lagi. Sekarang ya Dok. Monggo Dokter. Ya, ini adalah hasil sebenarnya agak jauh ya dari sedikit info saja. Ini kebetulan sahabatan kan tentang pemberian MR dari pasien COVID. Pada pasien COVID yang alhamdulillah di satu jurnal, ini adalah kerjasama dengan beberapa banyak rumah sakit sebagai leadernya, kemudian dengan AHS UI, jadi ada Sahabatan, Suyanti, UI, kemudian RSCM juga. Ini rumah sakit UI juga itu ya. Nah, di sini kita melakukan double blind. Jadi studi bagus dilakukan double blind pada pasien-pasien COVID dan hasilnya cukup menjadikan pada pasien dengan kondisi kritis. Lakukan implantasi mesenchymal stem cell di pasien-pasien ICU untuk pasien COVID ya. Ini merupakan yang waktu itu sehingga dapat terlibat dalam proyek bersama. Nah, apa sih sebetulnya pemberian prospek di pemberian stem cell di penyakit-penyakit paru? Jadi sebetulnya sangat luas pemanfaatan stem cell pada penyakit-penyakit degeneratif ya. Ini potensi yang harus penyakit-penyakit seperti non infeksius seperti PPOK, asma ataupun cystic fibrosis ya. Jadi ini suatu bidang yang sangat luas yang bisa kita pelajari bersama. Sama boleh dapatkan. Jadi untuk data-data tentang pemberian mesenchymal stem cell ataupun sel yang lainnya dari penelitian yang sudah ada ternyata cukup aman ya, baik itu dari animal model apalagi untuk yang pada human model ya, dan kita sudah mengerjakan pemberian secara infus dengan pada pasien COVID dan terbukti keamanannya. Nah, namun demikian tentu saja ada yang ada segi positif dan ada juga yang segi negatif atau sesuatu yang men-challenge kita ya. Jadi long term effect pada pemberian stem cell ini masih belum banyak digali
Ya, kemudian ini masih berupa proses penelitian, jadi belum benar-benar established, dan ini yang harus kita kejar dan kita kembangkan. Jadi memang pemberian stem cell tentu membutuhkan kehati-hatian, apakah pasien ini memang sesuai kriteria induksinya, dan kemudian apakah ada efek samping. Nah, sebagai slide terakhir, jadi pada mesenchymal stem cell pasien-pasien paru kronik dapat menurunkan inflamasi, kemudian menghambat fibrosis dan mengaktifasi perbaikan jaringan. Nah, fungsi yang penting di sini adalah migratory dan imunomodulatory untuk pengembangan terapi pada penyakit paru kronik. Kemudian jadi diharapkan penelitian ini juga Seperti ya, mohon maaf dok, tentang berapa slide-nya belum terlihat dok. Oh, slide-nya kok belum ya? Mohon maaf dok. Sudah terlihat dok? Sudah terlihat dok? Belum dokter. Belum terlihat. Oh, ini berarti jaringan saya ya? Kok kayaknya sudah. Tapi suaranya jelas. Suaranya jelas. Suaranya jelas. Ya. Oh, berarti slide. Ya dok. Share screen belum dokter. Nah, ini mulai kelihatan. Mohon maaf ya. Jaringannya nggak lihat. Nah, ini diharapkan nanti untuk pengembangan trial berikutnya tentu kita harus memperhatikan dosis berapa yang sebaiknya kita berikan, karena berbagai penelitian banyak sekali dosis, waktu yang tepat kapan diberikan, dan rutenya apa, apakah intravena ataukah intratracheal. Banyak yang kita tahu dari penelitian sebelumnya bahwa pemberian mesenchymal stem cell termasuk yang pemberiannya juga terbukti tidak memberikan side effect. Jadi diharapkan dengan adanya terapi stem cell seperti ini akan memperkaya berbagai macam terapi yang bisa kita kembangkan untuk pasien-pasien penyakit paru yang mungkin tidak bisa diobati dengan obat-obat yang besar. Baik, demikian Dr. Alfian, terima kasih dari saya. Oke, terima kasih Dr. Pria telah memberikan. Oke, matur suwun dok. Oke, presentasinya menarik sekali, kaitannya stem cell pada kasus-kasus paru. Nanti kita akan diskusikan, ditangkap oleh Prof. Prai dan Dr. Win. Kalau ada peserta yang mau tanya, silakan tanya aja. Jadi sifatnya open, kita bisa berdiskusi seperti itu. Untuk selanjutnya, Dr. Budianti dulu atau Dr. Arif dulu? Dr. Budianti dulu, monggo. Nggih, monggo Dr. Budianti. Ya, Dr. Budianti. Dr. Budianti ini akan menceritakan tentang laporan kasus pasien COVID yang ada di Aceh. Pasiennya lansia, kemudian obesitas, ada sakit yang lain komorbidnya. Monggo Dr. Budianti, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama sekali yang saya hormati para panelis, Prof. Prai, guru saya, kemudian Dr. Winariani juga guru saya yang saya hormati, kemudian para pembicara Dr. Arif Baktiar, Dr. Tria, dan Bapak Moderator Dr. Alfian. Yang kedua adalah selamat Hari Guru, Dr. Win dan Prof. Prai saya ucapkan kepada guru-guru saya. Dan saya sangat menghargai dok dari tulisannya dan high index dari penulisnya. Jadi luar biasa sekali inovasi yang diberikan oleh tim editorial board Jurnal Respirasi Universitas Airlangga. Izinkan saya share screen terlebih dahulu dok. Apakah sudah terlihat? Jelas, Dr. Budianti. Baiklah, pada kali ini saya akan mencoba mengulas sedikit tentang artikel yang saya publish di Jurnal Respirasi berupa case report dengan judul Geriatric Patient with Osteoarthritis and Obesity Survive from Critically Ill of COVID-19, di mana kita ketahui bersama COVID-19 ini masih menjadi masalah besar bagi kita semua sampai hari ini. Dan COVID-19, angka kematiannya sangat tinggi, terutama pada usia-usia rentan, yaitu geriatric patient, di mana kalau usianya lebih dari 65 tahun, maka
kemungkinan mortality rate-nya 23%, dan kalau lebih dari 70 tahun maka kemungkinan mortality rate-nya bisa mencapai 89%. Apalagi pasien tersebut punya komorbid seperti diabetes, hipertensi, penyakit paru kronik, dan penyakit jantung. Ditambah lagi bila pasien memiliki obesitas, di mana kita ketahui obesitas ini dapat menekan atau menimbulkan proses inflamasi di dalam tubuh, dan ini menambah severity dari disease COVID-19 tersebut. Dan ditambah lagi kalau memiliki penyakit-penyakit kronik lainnya seperti salah satunya adalah osteoartritis, sehingga berdasarkan dari hal-hal tersebut di atas, kami mengangkat kasus ini di mana terdapat seorang pasien usia 77 tahun, ya, wanita, dengan keluhan sesak napas yang memberat 3 hari sebelum masuk ke rumah sakit, di mana sesak napasnya tidak dipengaruhi oleh cuaca ataupun debu, tidak ada riwayat alergi, tidak ada riwayat batuk darah. Kemudian batuk seperti biasa, dan masuk rumah sakit dia didapatkan. Kemudian 10 hari sebelum masuk rumah sakit dia merasa lemah badannya dan penurunan nafsu makan, tidak ada keluhan muntah, ya, tidak ada keluhan anosmia atau hilang penciuman, dan 1 tahun yang lalu dia sudah mendapatkan terapi reguler NSAID untuk osteoartritisnya. Ya, satu lagi, dia sering beberapa bulan yang lalu dia melakukan kontrol rutin teratur untuk penyakit osteoartritisnya di rumah sakit. Nah, kemudian dari pemeriksaan fisik didapatkan peningkatan dari tekanan darah, nadi, respiratory rate, dan suhunya sedikit meningkat 37,5. Kemudian pasien dalam kondisi desaturasi. Berdasarkan hasil perhitungan body mass index-nya menunjukkan pasien ini obesity kelas 1, dan dari pemeriksaan auskultasi parunya didapatkan crackles di seluruh lapangan paru. Kemudian dari hasil pemeriksaan fototorak, ini adalah fototorak pada saat pasien masuk di rumah sakit tanpa infiltrat diffuse bilateral kesan suatu ARDS, dan ini adalah fototorak ya dalam perbaikan ketika sudah kami rawat di hari ke-13, pasien sudah mulai membaik. Dan ini adalah USG torak pada saat pasien masuk di rumah sakit tanpa konsolidasi di USG toraknya dengan irregular pleural line, dan ini merupakan khas ditemukan pada pasien-pasien COVID-19. Berdasarkan hasil swab PCR, pasien positif SARS-CoV-2, dan berdasarkan blood gas analysis tampak pasien menggunakan 15 LPM dengan saturasi oksigen 97,9%, namun dalam perjalanannya pasien ini terus mensaturasi. Dari pemeriksaan darah rutin didapatkan limfosit menurun, neutrofil meningkat, kemudian satu hal yang penting adalah D-dimer meningkat lebih di atas 4.000, sehingga pasien ini kami diagnosis dengan critically ill of COVID-19, systemic microthrombosis, osteoartritis, dan obesity class 1. Kami memberikan terapi dengan pemberian cairan sebagaimana pemberian resusitasi cairan berdasarkan perhitungan berat badan. Kemudian karena pasien kondisi desaturasi terus tidak adekuat diberikan melalui oksigen 15 LPM NRM, kami memberikan dengan high tensi dengan flow 40 LPM pada temperatur 37 derajat Celcius. Dan kemudian nutrisi kami berikan karena pasien ini dengan obesitas kelas 1, kami memberikan berdasarkan guideline dari Perhimpunan Dokter Gizi Klinis Indonesia dengan perhitungan pemberian protein 150 gram dan kalori 1875 kilokalori per hari. Kemudian diberikan antivirus, kami berikan antibiotik yang bersifat lipofilik dan hidrofilik. Kemudian diberikan heparinisasi serta terapi-terapi suportif lainnya. Sebagai bahan pembahasan, di mana kita ketahui bahwasanya salah satu yang memperberat dari pasien ini adalah obesitasnya, di mana obesitas ini menjadi suatu faktor risiko sulitnya dilakukan intubasi atau terapi oksigenasi, sehingga
kami tetap mengikuti protokol ventilasi pada pasien ini dengan menggunakan high flow nasal kanul, dan dalam perjalanannya pasien cukup saturasi cukup membaik, dan ini sudah sesuai dengan nilai GM et al. Di mana untuk pasien-pasien dengan obesitas yang menderita severe disease dapat diberikan non-invasive positive pressure ventilation karena ini dianggap aman dan efisien. Kemudian pasien ini juga regularly mendapatkan terapi NSAID, di mana peran NSAID dalam infeksi virus masih masih kontroversial, dan yang terbaru ada referensi yang menunjukkan bahwasanya pasien-pasien yang menggunakan terapi rutin NSAID dapat menyebabkan dia rentan terinfeksi atau rentan menderita severe pneumonia dan umumnya dirawat di intensive care unit. Bagaimanapun tidak ada evidence yang membuktikan tidak ada evidence yang menentang penggunaan NSAID pada pasien COVID-19, sehingga pada pasien ini dalam perawatannya terapi osteoartritis menggunakan NSAID kami tetap berikan secara reguler. Kemudian obesitas juga dapat mempengaruhi farmakokinetik dan farmakodinamik terapi-terapi yang kita berikan, di mana pasien ini dengan COVID-19 critically ill, sehingga perlu ketentuan pemilihan antibiotik yang tepat dan pengaturan dosis terapi daripada antibiotik tersebut. Dan berdasarkan referensi menunjukkan bahwasanya untuk orang-orang obesitas dipilihkan terapi-terapi antibiotik yang bersifat hidrofilik dan lipofilik, sehingga tanpa perlu adanya adjusting dose. Dan pada pasien ini kami berikan terapi regimen moxifloxacin dengan dosis 400 mg, di mana tidak kami lakukan adjusting dose karena memang berdasarkan literatur bahwa moxifloxacin tersusun dari molekul hidrofilik dengan konsentrasi yang maksimal di serum dan jaringan paru. Kemudian pasien ini karena obesitas jadi perlu perhatian khusus pada nutrisinya, sehingga walaupun pasien dengan obesitas kelas 1 akan tetapi dia menderita severe disease, maka berdasarkan daripada Perhimpunan Dokter Gizi Klinis Indonesia, tidak ada perbedaan perhitungan energi antara obesitas dengan berat badan normal, sehingga pada pasien ini kami berikan intake 150 gram protein dengan total kalori 1.875 kilokalori per hari. Sebagai kesimpulan, sebagai slide terakhir, di mana COVID-19 masih terus menjadi masalah besar bagi kita semua, terutama pada kelompok-kelompok yang rentan, yaitu usia-usia geriatri, dan sangat perlu perhatian khusus untuk klinisi mengetahui secara kompleks bagaimana tata laksana yang paripurna terhadap kelompok geriatri. Kasus berikut telah kami laporkan sebuah kasus di mana seorang pasien geriatrik dengan critically ill COVID-19 memiliki riwayat osteoartritis dan obesity class 1, manifestasi klinis yang atypical dan sesak nafas yang berat pada saat masuk dengan komplikasi diagnosis lainnya. Setelah mendapatkan terapi kompleks dari para klinisi, pasien kemudian menjadi membaik dan bisa pulang dan melanjutkan aktivitas sebagaimana biasanya di rumah. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Dr. Budianti telah presentasi kasus lansia obes terus dengan osteoartritis sembuh dari kondisi COVID yang kritis. Untuk selanjutnya dipresentasikan oleh Dr. Arif terkait dengan PPOK. Kebetulan juga pada bulan November ini juga diperingati sebagai Hari PPOK Sedunia. Dipersilakan Dr. Arif. Oke, slide saya sudah terlihat? Iya, jelas dok. Slide dok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang.
saya sampaikan mengenai hasil penelitian bersama mahasiswa S1 ya, mengenai hubungan hasil uji paru dengan PPOK Tomo. Ini juga sudah dimuat di area jurnal respirasi. Jadi memang kita ketahui PPOK adalah suatu keadaan penyakit yang ditandai dengan perkembangan progresif hambatan aliran udara yang bersifat irreversibel sebagai respons abnormal paru terhadap partikel atau gas yang berbahaya. Dan disebutkan bahwa BPO pada tahun 2018 WHO sudah menyampaikan mengenai penyebab kemenangan nomor 4, lalu juga adanya morbiditas dan mortalitas kronis. Sekarang kita tahu BPO kan tidak bisa disebutkan ya. Lalu pada tahun 2020 sebagai penyebab kematian nomor 3 dunia. Nah, pada kondisi PPOK yang bukan PPOK yang normal ya PPOK yang stabil maksud saya, itu uji paru memiliki peranan yang sangat penting karena dapat digunakan untuk diagnosis serta untuk memantau keparahan, juga untuk mengetahui prognosis. Di luar variasi normal sehari-hari, sering terjadi suatu kondisi exacerbasi yang memerlukan suatu terapi khusus ya, dan adanya suatu pengobatan yang rutin nantinya. Telah merekomendasikan suatu pemeriksaan tambahan suatu hitungan eosinofil untuk memeriksa resiko exacerbasi. Ya. Prosedur ini belum banyak diterapkan sebenarnya, sehingga pemeriksaan pada PPOK umumnya masih terbatas pada uji alfa. Itu pun biasanya pada rumah sakit yang besar, pada rumah sakit yang kecil atau mungkin suatu klinik atau puskesmas ya, biasanya tidak dilakukan pemeriksaan alfa. Nah, kali ini kami akan menyampaikan lewat tanda. Nah, ini kriteria inklusinya pasien-pasien PPOK yang mengeksakserbasi dan sedang menjalani rawat inap di RSUD Dr. Sutomo. Eksklusinya pasien PPOK yang memiliki koinsiden dengan penyakit lain atau memang berkas-berkas medisnya yang kurang lengkap. Ini hasil data yang kami dari total ada 141 yang memenuhi kriteria inklusi ya, pasien-pasien yang eksekutasi dan rawat inap periode 2017 sampai 2018. Namun banyak sekali yang harus kita eksekusi karena ada koinsiden dengan penyakit lain, karena kita tahu ya PPOK itu kan munculnya pada usia tua, dan umumnya pada usia-usia tua itu penyakit-penyakit umur yang lain sudah pada bermunculan ya. Jadi hingga pada akhirnya hanya terdapat 15 ini yang kita evaluasi yang sangat-sangat memenuhi inklusi yang baik untuk hubungan penelitian. Ini bagaimana hasilnya? Ini mengenai subjek yang kita dapat, ya laki-laki ya, yaitu sesuai dengan prediksi dan juga sesuai dengan hasil banyak laporan yang menunjukkan bahwa penderita PPOK umumnya didominasi kaum laki-laki. Indonesia ini ya. Ada beberapa penelitian sejenis terkait PPOK eksekserbasi yang dilakukan oleh AMI terhadap 41 pasien PPOK eksekserbasi pada tahun 2016. Sama juga hasilnya sebagian besar juga laki-laki. Yang perempuan hanya sekitar 12%, yang laki-laki ada 8%. Penelitian lain serupa studi epidemiologi pada pasien-pasien PPOK yang eksekserbasi pada instalasi gawat darurat di Australia maupun di Asia Tenggara, hasilnya juga sama, rata-rata sebagian besar laki-laki. Waktu itu didapatkan hasil 60/40. Pasien PPOK yang laki-laki maupun perempuan memang berbeda secara khas berdasarkan fenotip maupun beban penyakit juga komorbidnya. Kenapa pada laki-laki lebih banyak? Itu mungkin ya kita tahu yang merokok lebih banyak yang laki-laki ya, yang lebih aktif yang laki-laki daripada yang perempuan. Tapi pada negara-negara yang probabilitas rokoknya lebih tinggi, pada wanita lebih tinggi, juga didapatkan hasil pasien PPOK pada perempuan juga meningkat. Dan mengenai usia ya, ada sedikit pasien yang berusia di bawah 50 tahun. Ya,
umumnya sebagian besar kisarannya melewati usia 50 tahun. Dari penelitian ini total rata-rata usia yang memenuhi kriteria adalah 62 tahun, yang termuda 46 tahun. Dari sini kita juga bisa tahu nanti buat ada yang umum ya, kalau merujuk pasien, jangan sampai Anda merujuk pasien laki-laki 25 tahun dengan suspek BPOK. Di BPOK sebagian besar usianya yang usia tua. Dan di sini rata-rata 62 tahun. Penelitian lain tentang usia pasien BPOK dilakukan oleh Lisa pada di RSUD Arifin Ahmad tahun 2013 menunjukkan prevalensi terbanyak pasien BPOK di kisaran usia 61 sampai 70 tahun. Bertambahnya usia seringkali diasosiasikan dengan perubahan struktur obstruksi saluran napas dan parenkim yang semakin mengalami obstruksi pada pasien BPOK. Pada pasien yang berusia lanjut ditemukan penurunan tahunan epidural yang lebih cepat dan progresif dibandingkan dengan usia muda. Jadi memang paru-paru itu secara normalnya semakin meningkat usia, paru-paru memang mengalami penurunan. Penurunan epidural pada BPOK yang eksaserbasi bisa terkait dengan status perokok pasien, kemudian juga pajanan polutan, juga mengenai riwayat eksaserbasi sebelumnya. Juga dipengaruhi oleh indeks massa tubuh, yaitu laporan dari Casanova, di mana keseluruhan faktor tersebut semakin memperburuk timbulnya eksaserbasi pada pasien BPOK. Mengenai indeks massa tubuh pasien, rata-rata indeks massa tubuh yang kami dapatkan di sini adalah 21,96, ya. Itu jadi artinya hampir sebagian besar pasien dari penelitian kami ini masih normal, tapi dapat juga kita temukan pasien-pasien BPOK yang ternyata juga mengalami jumlah tubuh yang tinggi, yang ada sekitar 20%. Jadi bukan berarti orang BPOK itu orangnya kurus-kurus, tidak, tapi ternyata ada pasien yang juga mengalami BPOK. Samara pada tahun 2014 melaporkan penelitian di RSUD Sukamura, rata-rata indeks massa tubuh pasien BPOK pada penelitiannya itu kategori normal ternyata, ya. Indeks massa tubuh yang rendah seringkali dikaitkan dengan prognosis yang buruk pada BPOK eksaserbasi. Kita tahu ya, pada pasien-pasien BPOK itu juga ternyata bermasalah dengan masalah nutrisi, ya. Pada pasien-pasien BPOK biasanya karena mereka sering mengalami sesak, mereka untuk makan itu merasa nggak nyaman biasanya. Karena mungkin gara-gara faktor sesaknya, sehingga mereka makan juga gak nyaman, akhirnya ujung-ujungnya nutrisinya berkurang. Lalu pada pasien-pasien BPOK dengan indeks massa tubuh yang rendah, itu ternyata ada kecenderungan untuk mengalami peningkatan eksaserbasi. Ternyata, ya kita tahu kalau memang eksaserbasi menjadi lebih sering, tentu saja kualitas hidupnya akan terganggu. Dan mortalitasnya juga akan meningkat. Ada juga laporan yang mungkin berbeda bahwa pasien BPOK yang indeks massa tubuhnya lebih atau obesitas itu disebutkan mampu menurunkan risiko cuma bersifat protektif terhadap mortalitas. Itu penelitian oleh Spelta. Bagaimana uji faal parunya? Di sini kita dapatkan perbandingan antara FEV1 sama FVC-nya. Didapatkan yang normal itu 20%. Ini yang jadi tanda tanya buat kita. Kan kalau BPOK kan harusnya memang FEV1 FVC-nya kurang dari 70%. Ya, ini 20%. Ini sebenarnya harus kita gali kembali, benarkah orang itu mengalami BPOK. Dan pasien-pasien ini ternyata didapatkan pada kondisi stabilnya dan bisa saja itu didapatkan obstruksi yang ringan, dan pengukuran paru pasien-pasien yang eksaserbasi ini pengukurannya dilakukan 2 kali, kan, pada saat mereka awal-awal mengalami setelah mendapat terapi di UGD, lalu setelah pasien persiapan pulang. Bagaimana dengan FEV1-nya saja? Ini sebagian besar didapatkan pasien-pasien dengan BPOK COPD yang sedang dengan nilai FEV1 antara 50 hingga 80%.
PPOK yang berat hanya di sini didapatkan sekitar 33%, dengan FeV1 antara 30 hingga 50%. Kondisi FeV1-nya dibandingkan dengan FeV1 prediksi. Bagaimana dengan kadar eosinofilnya? Didapatkan pada penelitian ini yang eosinofilnya tinggi itu ada sekitar 40%, dan yang eosinofilnya tidak tinggi itu ada sekitar 60%. Jadi lebih banyak yang non eosinofilik. Ya, ini sesuai dengan bayangan kita ya. Kalau sebagian besar ya memang yang non eosinofilik. Nah, kalau eosinofilik nanti apakah ini bisa overlapping dengan anjo ya, asma COPD overlapping gitu ya. Peran dan mekanisme eosinofil pada potensi lebih PPOK masih belum diketahui secara pasti. Namun pada pasien PPOK ditemukan setidaknya 40% yang mengalami inflamasi eosinofil. Terdapat pola yang mirip antara ekspresi mediator PPOK pada saluran nafas antara pasien PPOK dengan asma. Ini yang mungkin yang overlapping itu antara asma dan pasien PPOK overlap ya. Pada pasien-pasien PPOK yang stabil didapatkan bahwa reseptor sustained leukotriene di titik pulsa saluran nafas akan meningkat, dan ini akan meningkat selama exacerbasi. Nah, kondisi PPOK khususnya kita exacerbasi seringkali ditemukan inflamasi eosinofilik ya. Keadaan ini jika didapatkan kadar eosinofil darah lebih dari 2% atau eosinofil 3%. Memang yang akan lebih ideal itu kalau kita meriksa eosinofil 10 karena proses inflamasinya di sana. Tapi jika memang eosinofil 10 tidak bisa kita lakukan, ya kita periksa eosinofil darah. Jadi bagaimana hubungannya antara valvar FeV1 dan FeV tadi dengan eosinofil? Ternyata di sini didapatkan hubungan berlainan arah yang kekuatannya sangat lemah. Jadi artinya tidak signifikan atau tidak bermanfaat. Penelitian yang dilakukan oleh Jok pada pasien asma ya, besaran nilai eosinofil berkorelasi dengan penurunan FeV1 per FeV ya, walaupun secara statistik tidak bermakna. Jadi perlu diketahui pada penelitian itu ada kalanya secara statistik memang mungkin tidak bermakna, tapi bisa jadi secara klinis bisa bermakna. Ya. Ini juga bagaimana tadi kan perbandingan FeV1 per FeV, kalau ini FeV1 saja ternyata juga sama, juga tidak signifikan. Penelitian dari Koska tahun 2008 laporannya juga menyebutkan bahwa juga tidak ada korelasi yang signifikan antara FeV1 dengan jumlah eosinofil sputum pada pasien. Disebutkan bahwa eosinofil sputum merupakan biomarker kondisi eosinofilik pada paru yang lebih baik daripada darah, ya, karena sputum mampu menggambarkan fungsi paru secara signifikan. Sementara itu eosinofil darah tidak bisa digunakan untuk menggambarkan fungsi eosinofilik, tapi ada kalanya kita bisa menggunakannya itu untuk menilai evaluasi klinis. Pada pasien PPOK dengan eosinofil darah lebih dari 2%, memperlihatkan tidak ada karakteristik klinis yang spesifik ya, terkait gejala fungsi paru maupun exacerbasi. Secara teori disebutkan bahwa peningkatan eosinofil darah juga dapat memprediksi resiko terjadinya PPOK exacerbasi pada mantan perokok. Itu laporan dari Kerskov. Namun secara umum peningkatan eosinofil darah tapi masih bisa mampu mengidentifikasi penurunan fungsi paru, ya. Namun tidak bisa mengindikasikan keparahan PPOK khususnya pada kasus exacerbasi. Bagaimana batasan penelitian ini? Karena hanya mengenai eosinofil dari darah saja, kita tidak menggunakan dari sputum, ya, karena memang sulit untuk melakukannya, ya, beberapa laboratorium sulit melakukannya. Pemeriksaan eosinofil sputum juga menunjukkan nilai eosinofil yang rendah pada pasien PPOK stabil dengan infeksi. Sementara pemeriksaan eosinofil darah ditemukan penurunan jumlah yang absolut pada pasien-pasien dengan infeksi pada pasien PPOK yang exacerbasi. Jadi kesimpulannya, secara umum antara FeV1 FeV sama eosinofil, hasil penelitian kami menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan secara statistik, baik itu FeV1 per FeV maupun persentase FeV2-nya sendiri. Saja mungkin Dr. Alfian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Arif telah mempresentasikan
terkait dengan kasus PPOK, penelitian kasus PPOK. Untuk sesi selanjutnya kita akan masuk kepada panelis Prof. Rai dan Erwin. Sebenarnya kita lihat dulu iklan yang akan lewat berikut ini. Kami undang untuk para panelis bisa memberikan tanggapan kepada para penulis. Panelis menanggapi penulis. Dipersilakan Prof. Rai, dipersilakan Prof. Suaranya boleh Prof dinaikkan sedikit volumenya Prof. Mohon maaf Prof. Nah, ini saya naikkan. Ya. Terima kasih. Ya, pertama-tama ya terima kasih sudah diundang sebagai panelis. Yang kedua adalah saya sangat mengapresiasi tentang jurnal ini. Jurnal respirasi ini ya sebagai wahana bagi sejawat atau residen kita mempublikasikan tulisan-tulisannya ya. Kemarin Ibu saya sudah sampaikan sama residen saya ya, supaya banyak yang mengirim hasil-hasil penelitiannya atau pelaporan kasus atau apa namanya review juga ke jurnal ini ya, sehingga jurnal respirasi semakin aman semakin berkembang ya. Itu yang kedua. Saya kira saya sebagai panelis akan pernah menanya ya, jangan sampai nanti apa namanya pembicaranya atau penulisnya tak berani nanti menyampaikan tulisannya karena itu yang banyak. Yang pertama ya saya lihat jurnalnya saja ya secara keseluruhan sudah sangat bagus dan penulisnya dari barat ya, dengan Aceh, Jakarta, dan dari Surabaya, dan juga ilmu atau dalam hal ini topik yang sudah sangat apa namanya tersebar, saya seperti ada COVID, ada masuk geriatriknya di sana, kemudian ada PPOK, dan ada stem cell ya, stem cell. Saya kira itu sudah topik yang sangat bagus ya. Yang pertama-tama dari tentang COVID tadi ya, murid saya nih ya, kemudian dia COVID itu ya, bahwa kita apapun pasien itu intinya ya, apapun pasien COVID itu dalam keadaan apapun dia, kelihatan Pak, kelihatan. Kita memang harus lakukan penanganan ya komprehensif ya, tidak hanya melihat pada COVID-nya saja. Terkadang kita selalu disease oriented ya, kita melihat COVID-nya saja tanpa melihat pasien itu apa ya. Jadi saya kira ditekankan di sana juga ya, bahwa kita jadi dokter atau dokter paru juga itu lebih banyak ke patient oriented ya, bukan ke disease oriented saja ya. Ini saya kira sudah ke patient oriented ya, bahwa kita lihat masalah-masalahnya ada obesitas, ada apa namanya, ada OA, kemudian juga sudah masuk di sana juga terapi nutrisinya, saya kira sudah bagus banget ya. Ya, jadi tidak hanya kita fokus pada COVID saja ya, terlupa dengan hal-hal lain ya. Jadi konsepnya adalah kita sebaiknya patient oriented ya, jangan hanya disease oriented saja. Itu saya kira hal yang penting ya. Syukurnya bahwa pada pasien yang dilaporkan ini bisa sampai dengan baik ya. Itu pertama yang kita bisa tarik kesimpulan bahwa pasien apapun ya, COVID dalam bentuk apapun, kita harus berusaha semaksimal mungkin ya untuk menangani ya.
syukurnya pada pasien ya saya kira difusinya belum banyak terganggu ya. Ya, difusinya belum banyak terganggu sehingga pemberian oksigen masih bisa berhasil ya. Kita lihat kan dari analisa gas darahnya itu belum terjadi gagal nafas ya, CO2-nya masih rendah ya, sehingga itu artinya bahwa oksigen yang kita berikan ya pulih sehingga difusinya masih terjadi lebih baik. Kalau difusinya sudah terganggu saya kira agak lain jadinya ya. Saya kira di situ poinnya dari pasien ini ya. Jadi intinya bahwa pasien COVID ya dengan berbagai macam ya jenis ya, kita harus lihat pasien per pasien ya, jangan hanya fokus pada COVID-nya saja. Itu intinya, saya kira sangat bagus sekali situ ya. Jadi ditekankan di situ bahwa pertama pasien ini memang masih survive dengan penanganan yang baik karena fungsinya belum terganggu di situ ya. Kemudian yang menarik juga tentang nutrisi ya. Kalau kita berikan nutrisi, saya kira kan tidak ada energi itu pasien tersebut. Karena untuk kehidupan itu kan tetap oksigen nomor satu dan nutrien nomor dua kan. Nutrien dengan oksigen itulah terjadi ATP yang merupakan energi untuk kita bisa hidup dan berfungsi semua organ. Saya kira itu poinnya. Menarik sekali kali ini. Saya ada nanya apa ya? Terima kasih Prof. Stem cell ini juga sangat menarik ya. Kita ketahui bahwa stem cell itu kalau tidak salah tahun 1924 ya, ditemukan ya sel yang bisa di Rusia saya kira ya. Itu pertama kali ditemukan satu sel yang bisa tumbuh sendiri, tapi dia bisa juga berkembang menjadi diferensiasi menjadi sel-sel yang lain ya. Kemudian 19 berapa ya, 19 dia baru dilakukan bisa dikolonisasi ya, 1995 baru dilakukan perbedaan kegiatan ya. Jadi sangat menarik sekali, terutama memang sih untuk pasien-pasien yang fibrosis terutama ya dari idiopatik itu ya. Juga pada asma, pada PPOK saya kira juga pasti bisa berperan, cuma nanti betul-betul kita melakukan seleksi pasiennya dengan baik ya, pada pasien yang bagaimana ya, sehingga mereka mendapatkan suatu terapi stem cell dengan dosisnya, dengan timingnya, harapan yang bagus, dan jangan lupa juga tentu efek samping yang kita tak tahu ya. Dan yang penting juga adalah proses processingnya, pembuatannya itu ya. Mudah-mudahan nanti UI sama UNER bisa mengembangkan dengan baik sehingga kita di daerah itu bisa nanti diinformasikan pada kita ya, pada pasien-pasien apa sih ya merupakan suatu kandidat untuk mendapatkan terapi stem cell ya. Karena itu penting ya. Kita kan mencari kandidatnya dulu kan. Kalau ada kandidatnya nanti yang mana nanti ngawur nanti kan. Lalu karena kita tahu kan pasti biayanya tidak murah kan. Biayanya tidak murah. Sehingga kita itu menentukan kandidatnya dulu. Ya dari hasil penelitian nanti ya setelah hasil penelitian itu kita menentukan kandidat ya. Pasien asma, PPOK, dan lebih baik kita lebih fokus dulu ke asma PPOK saja ya. Karena itu yang kita lihat pasien-pasien yang banyak ya, dan juga nanti pada pasien-pasien dengan dengan paru kerja nanti jangan lupa ya, itu juga suatu penyakit yang hampir tidak ada obatnya Ibu Wir ya. Iya. Ya, tambah buruk. tambah buruk justru itu yang banyak ya. Neurosis yang lainnya itu ya tertentu karena ada treatmentnya. PPOK dengan asma saya kira masih sudah banyak penelitian, tapi tentang penyakit paru akibat kerja itu hampir tidak ada ya. Fibrosis, asbestosis ya. Itu yang berakhir dengan fibrosis, saya kira itu salah satu
juga area yang bisa dikembangkan. Ya saya kira kesana nanti Mbak Tria ya dikembangkan untuk penyakit paru akibat kerja. Masih Prof masukannya. Ya, Prof sedikit. Mau ditanggapi silakan. Ya, Prof sedikit mau menanggapi. Jadi memang untuk yang penyakit paru kan belum banyak pengembangannya ya Prof di Indonesia ya Prof ya. Kalau di luar. Ya betul. Ya. Nah, jadi nanti di persahabatan kita sedang mau mengembangkan awalnya mungkin pelayanan ya Prof di pemberian. Kemudian nantinya mungkin mengembangkan laboratoriumnya Prof. Laboratorium. Nah, nanti awal-awal mungkin pilot study saja dulu Prof, pilot study khusus pengembangan PPOK. Nah, baru nanti di bidang-bidang lain ataupun penyakit lain. Nah, Prof tadi benar Prof, jadi memang biayanya mahal sekali dan tentu saja seleksi pasien itu penting sekali Prof. Jadi nggak semua pasien PPOK dikasih stem cell. Jadi memang ada kriterianya dan biasanya yang sudah berat yang tidak ada harapan dengan obat-obatan inhaler ya Prof ya, yang triple terapi, dual terapi tidak ada respon. Nah, ini bisa menjadi salah satu kandidat kita Prof. Ya mohon doanya Prof bisa berkembang nantinya, di support juga nih dari kalau Uner sebetulnya udah ada laboratorium Prof di sebelah ada, tinggal going. Justru itulah kita sebagai seorang klinikus kan apapun yang kita lakukan itu kan untuk pasien dan kita berputar-putar terus dengan jadi pilot project dulu udah juga ada hasil, kita buka seleksi kandidat langsung kita kerjakan. Terkadang kita kan masih bermain ada hadiah segala macam ya, sehingga keperluan orang lain dan kita bisa cepat ya dan sangat didukung ya. Dan kita praktek ya. Oke. Ya, kira ini penelitian dengan mahasiswa ya cukup bagus ya. Jadi menilai tentang itu Nobel dengan ilmuwan ya, kita ketahui ya ternyata bahwa kalau di lapangan itu ya itu yang mencari PPOK murni itu masih sedikit sebenarnya ya, lebih banyak ya, apalagi PPOK sudah lama itu ya. Akunya itu lebih banyak ya, penelitian saya 50% lagi ya aku itu ya. Jadi yang betul-betul pure PPOK itu lebih sedikit ya karena kita kan kalau PPOK kan jelas di bronkiolitis terminalis ke distal ya, sedangkan kan lebih ke bronkus ya. Kalau suatu inflamasi yang lama saya kira masih bisa melibatkan dua-duanya itu ya, eosinofilik inflamasi akan terjadi juga pada pasien-pasien terutama yang mengalami exacerbasi kan. Exacerbasi itu suatu serangan asma itu juga mengakibatkan suatu mungkin ya baik Prof, terima kasih. Perubahan mobil. Jadi kita punya berapa dan berapa suaranya hilang ya, saya kira terima kasih banyak ya. Terima kasih Prof Rai. Prof Rai ini guru besar paru di Bali, termasuk guru saya juga Prof Rai ini. Oke. Terima kasih untuk tanggapan untuk para penulis Prof. Nanti monggo untuk penulis kalau mau memberikan balasan tanggapan kepada Prof Rai dipersilakan. Oke. Untuk selanjutnya dipersilakan Chief Editor Jurnal Respirasi Dr. Win untuk memberikan tanggapan.
Terima kasih Dr. Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah bisa ketemu dengan Prof. Ayi, tapi di sini ya Prof ya daring ya Prof. Ya, Nggak ketemu. Kita biasanya omong-omongan waktu ujian, Prof. Iya, mudah-mudahan nanti ujian ini bulan Desember kita ketemu. Iya, Prof. Oke. Terima kasih Dr. Alfian untuk saya selaku JP Editor ini mengucapkan terima kasih banyak kepada para penulis yang telah kami pilih dan mungkin yang belum masuk majalah nanti ada di berikutnya. Terima kasih atas ilmunya yang telah disebarluaskan ya, dan utamanya ini mungkin saya satu-satu dan mungkin nanti diberi masukan atau jawaban ya mungkin ke Dr. Tria dulu ya. Dr. Tria, terima kasih. Jadi ilmu yang baru bagi kita adalah stem cell mesenchyme. Kebanyakan kita ini begini, ini karena masih baru, jadi ilmunya kita ya belum dong ya istilahnya ya. Tadi mendengarkan Dr. Tria saya juga manggut-manggut gini, tapi yo tentu angel banget. Dr. Tria mungkin kita yang belum masuk ke ilmunya ini masih sedikit sekali, mungkin bisa dijelaskan ya kalau seseorang itu kapan untuk bisa mendapatkan atau pengobatan stem cell, karena saya baca di kasus di literatur reviewnya itu katanya 7 hari, kalau lebih dari 7 hari malah berpengaruh buruk. Begitu benar ya Dokter Tia ya? Langsung ya dok. Iya, langsung aja apa-apa. Jadi itu kan di artikel yang saya tulis itu 7 hari itu untuk yang IVF dok. Jadi ada penelitian untuk yang IVF kan ada beberapa penyakit kronik itu yang dipilih di situ adalah IVF, kemudian COPD, sama satu lagi asma. Ya, itu berbeda-beda patogenesisnya kan dok, imunopatogenesisnya berbeda-beda. Sehingga respon saat pemberian stem cell itu pun tentu berbeda-beda. Berbeda-beda. Oh. Jadi pada yang IVF ternyata pada hasil penelitian kok setelah diberikan lebih dari 7 hari fase dia kondisi dia akutnya itu kok kan IVF bisa ada kondisi akut dan kroniknya. Ternyata tidak memberikan efek, malah mengindus inflamasi. Gitu ya. Secara mekanismenya memang belum banyak diketahui ya dok tentang hal ini. Tapi yang kita tahu bahwa stem cell-nya sendiri ketika masuk kita berikan di dalam tubuh itu sebetulnya yang paling penting peranannya itu komunikasi antar selnya. Jadi contohnya misalnya ketika sel dimasukkan, kondisi pada saat di dalam parunya misalnya sangat tinggi inflamasinya, maka ada crosstalk, jadi komunikasi antar sel yang bisa menyebabkan men-trigger sel-sel antar jalur-jalur di situ yang menginduksi antiinflamasinya. Jadi misalnya lagi banyak-banyak interleukin 6 nih misalnya, atau interleukin 4 juga pada asma. Nah itu akan diinduksi yang antiinflamasinya, sehingga nantinya dia akan dapat menurunkan proinflamasinya. Jadi ditekan dok. Parakret yang lebih berperan. Parakret itu jadi apa yang dihasilkan oleh sistem selnya, bukan efek dominasi dari regenerasi selnya tumbuh gitu dok. Dia lebih pada komunikasi sel antar sel ya, sehingga berbagai macam sitokinnya bisa saling ditekan, dihambat. Iya, seperti itu. Iya. Jadi kita di Surabaya memang sudah ada Dokter Perwati kalau tidak salah ya, Dokter Alfian ya, Dokter Perwati ya, gitu. yang aktif. Dokter Eri, Dokter Eri juga. Dokter Eri. Iya. Saya kan banyak itu, jadi tahu orang-orang di UNER itu banyak banget punya dok. Jadi sebenarnya departemen paru di UNER mungkin bisa kerjasama. Karena kalau ini udah tinggal menggunakan. Tinggal meluaskan, dan kelihatannya tadi memang biayanya banyak ya, besar ya. Besar. Jadi kita itu butuh dok
misalnya contoh PPOK itu satu pasien itu bisa injeksi, apakah kan macam-macam ya dok, protokolnya belum ada yang pasti, bisa injeksi satu kali saja, sekali suntik itu misalnya 1 juta sel per kilogram berat badan. Jadi kalau 60 kilo berat badan ya kali. Ya, itu dok, kan, iya ya, berarti biayanya cukup banyak. Banyak dok, 300-400 juta misalnya sekitar itu. Nanti apa mau di 2 kali gitu, itu bisa lagi diulang lagi gitu dok. Nah, jadi protokol itu berbeda-beda, belum ada yang pasti dok. Kita di COVID kemarin dok, kita pakai 1 juta sel per kilogram berat badan, tapi hanya 1 kali pemberian. Ada banyak. Berhasil ya, karena kan efek samping dari COVID kan juga fibrosis ya. Pada saat itu yang bermain itu dok bukan, jadi kita mendepresi dari sitokin inflamasinya. Ya, apakah fibrosis terbentuk atau tidak? Ini tidak pada fase akut ya dok. Nanti kemungkinan di bagian perjalanannya. Nah itu yang tidak kita follow up memang dok. Itu long COVID itu ya, pada long COVID. Ya yang setelah diberikan atau itu kita tidak meneliti itu dok, belum sampai. Ya, menarik ya ini. Jadi penulis itu bisa lebih meluaskan tulisannya dengan kita lakukan JR Talk ini ya, Dr. Alfian ya. Makanya ini senang ini ada JR Talk ini. Lebih tidak hanya tulis menulis, tetapi ada juga ungkapan-ungkapan yang kita kadang-kadang kepingin tanya, tapi di mana tanya gitu ya. Kadang juga baca langsung males ya Dokter Win ya, baca naskahnya males dan mungkin tidak paham. Sempat. Kalau ini enak sambil ini terus kepingin tanya bisa diskusi, ditanggapi diskusi gitu. Terima kasih Dokter Tria sudah menambah ilmu di jurnal respirasi. Mungkin saya pindah ke Dokter Budianti ya. Halo Dokter Budianti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dokter. Nah, bagaimana, baik-baik saja? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah baik dok. Kelihatannya nambah gemuk ya Dokter Budianti ya. Senang dok, di Aceh dok, makanannya enak-enak. Iya ya. Oke, Dokter Budianti terima kasih sudah mengirim ini makalahnya ke jurnal respirasi, dan di sini ini menarik sekali ya karena COVID dengan beliaunya itu geriatri, kemudian ada OA, ada obesitas, kemudian juga pada waktu perjalanan penyakitnya memburuk tapi bisa membaik. Jadi apresiasi sekali pada penanganan yang komprehensif. Kita kadang-kadang kurang memperhatikan mengenai diet ya. Dietnya itu kadang-kadang kita nggak memperhatikan, sehingga mungkin salah satunya kalau ini menurut saya itu kalau yang geriatri itu kadang-kadang kita perlu ekstra terhadap makanan yang bisa masuk. Dari kasusnya ini kelihatan. Yang ingin saya tanyakan, apakah beliaunya itu juga mempunyai faktor risiko seperti diabetes atau hipertensi yang kadang-kadang ini juga memperburuk beliau-beliaunya ini? Kelihatannya ada atau enggak ada ya? Enggak ada ya kayaknya. Enggak ada dok. Tidak ada hipertensi dan diabetes mellitus dok. Jadi itu ada obesitas. OA dan obesitas. Dan kebetulan obat-obatnya ini sebenarnya kalau disebutkan NSAID itu tidak sangat menolong sekali ya kalau baca-baca teorinya itu. Untuk terapi menolong untuk terapi COVID-nya gitu dok. Iya. Karena dia kan sebenarnya mengobati OA-nya ya. Iya dok. Masih kontroversi dokter. Jadi ada sebagian yang minta di stop, ada sebagian dilanjutkan. Jadi tidak ada secara clinical evidence-nya belum ada yang mengerucut, sehingga pada waktu kami merawat pasien ini NSAID-nya tetap kami berikan. Dan ternyata juga alhamdulillah beliaunya bisa membaik ya. Kemudian disebutkan adanya mikrotrombos, itu mendapat perhatian khusus apa enggak ya pada saat itu dari jantung misalnya? Ini dirawat bersama dengan KHOM dokter. Jadi dari KHOM sendiri, hematoonkologi sendiri memberikan heparinisasi dengan dosis reguler per jam dokter. Jadi malah KHOM ya?
Gitu. Ya, namanya ilmu itu bisa macam-macam ya. Kita kalau di Surabaya itu kalau trombus biasanya malah ke jantung. Kalau di sini hematologi. Oh, ini masukan baru Dokter Alfian ini. Kita bisa kerjasama dengan, karena kan memang penanganan COVID ini memang multidisiplin ya, sehingga akan memberikan kesembuhan, karena memang penyakitnya ini virusnya ini istilahnya megel non emang Jawa bilang. Dia mau orang yang sehat walafiat ternyata meninggal, tapi orang yang sudah tua dan sebagainya ternyata dia pulang malah jalan dengan anak-anaknya dan keluarganya. Gak bisa ditebak dok. Gak bisa ditebak, nakal COVID ini ya. Oke, jadi terima kasih Dokter Budianti karena ini sudah memberi masukan juga, dan saya baru tahu ini kalau mikrotrombos itu malah penanganannya dari home ya. Biasanya kita sih penyakit dalam jantung tuh pertalian erat, kemudian nanti sekarang banyak yang stroke gitu dengan neuro. Nah, mungkin nanti dan fisioterapis ya karena butuh. Jadi nanti mungkin menambah. Jadi dengan dimasukkannya case dari Dokter Budianti ini menambah masukan dari pembaca-pembaca jurnal bahwa ada sesuatu yang bisa kita tembus lagi untuk memperbaiki pasien-pasien dengan COVID. Terima kasih ya Dokter Budianti. Terima kasih dokter. Terakhir Dokter Alfia Dokter Arif. Iya, sampai Arif. Ini teman sejawat ini, teman sejawat. Dokter Arif, terima kasih sudah memasukkan ini penelitian dari mahasiswa. Dan mereka itu saat ini lebih bagus dari kita dulu ya, Dokter Arif ya. Kita dulu nggak pakai seperti ini, maju-maju seperti ini. Sekarang ini lebih maju dan juga menambah ilmu untuk kita pelajari dalam jurnal ini. Mudah-mudahan jurnal nanti berkembang lebih pesat lagi dengan adanya masukan dari para penulis-penulis. Amin. Ini Dokter Arif, saya mau tanya aja satu. Begini, kalau di buku-buku itu memang yang berperan adalah eosinofil sputum. Tapi saya pikir eosinofil darah itu malah lebih mudah didapatkan dibanding eosinofil sputum ya. Karena kadang-kadang kan orang pasien itu malah riaknya itu kental sudah keluar. Nah, apakah hal ini yang menyebabkan adanya ketidaksignifikan dari hubungan antara eosinofil, kemudian spirometri dan COPD? Apakah itu atau ada hal lainnya dari penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa ini? Oke, terima kasih Dokter Benaryani. Kalau dari beberapa penelitian lain ada yang menunjukkan memang ada yang menyampaikan tidak berkorelasi positif ya, tapi ada beda, tetap ada beda, walaupun secara statistik tidak bermakna. Makanya tadi saya sempat menyinggung ada kalanya perbedaan statistik itu mungkin tidak bermakna, tapi secara klinis tidak bermakna. Nah, kemudian terkait eosinofil sendiri itu lebih mudah dari darah, tapi yang labnya dong, nggak semua lab bisa melakukan. Iya betul. Iya, nggak semua lab bisa melakukan. Tapi memang yang ideal sebenarnya yang diambil dari sputum. Karena apa? Karena di sanalah tempat berkumpulnya inflamasinya. Artinya kan langsung dari sumbernya, dari tempat organ yang mengalami inflamasi. Dan sekaligus menjawab pertanyaan Dokter Ika Sari sama Dokter Wawan tadi kan. Itu pemeriksaan eosinofil nanti maknanya itu secara klinis terkait sama pemberian kortikosteroid, di mana pasien-pasien yang kadar eosinofilnya itu tinggi itu lebih responsif terhadap pemberian kortikosteroid. Kan kita tahu bahwa sebenarnya obat utama PPOK itu kan bronchodilator. Beda sama asma, kalau obat utama asma adalah kortikosteroid. Dan pada pasien-pasien PPOK yang memiliki eosinofil yang tinggi, ya, itu ternyata mereka memiliki respons yang baik terhadap pemberian kortikosteroid. Tuh. Tempat pemeriksaannya ya, memang secara kondisi PPOK stabil itu bisa kita lakukan pemeriksaan jika memang available. Ya. Jika memang available memungkinkan kita lakukan pemeriksaan. Tujuannya untuk pemberian, kan PPOK itu terapinya nggak bisa kita hentikan.
jangka panjang. Nah kalau memang kita strategi isokinopilnya tinggi ya, maka kita berikan obat-obatan inhaler yang mengandung kortikosteroid. Ya, betul. Jadi sebenarnya perlu sekali ya. Cuman saya juga ingat dulu penelitian dengan Dr. Daniel itu mau memeriksakan eosinofil sputum itu sampai ke Malang, Unibro gitu ya. Tapi ternyata akhirnya juga kesulitan sehingga akhirnya diambil eosinofil darah. Jadi mungkin ini memerlukan bantuan darah. Memerlukan bantuan, maksud saya bantuan alat untuk bisa membantu kita. Baik, terima kasih Dr. Arif. Mungkin itu Dr. Alfian yang bisa saya berikan selaku chief editor, dan mudah-mudahan nanti bertambah banyak yang mau berpartisipasi untuk mengirimkan baik itu kasus atau penelitian dan sebagainya ke jurnal respirasi supaya Sinta 2 bisa naik lagi. Oke. Terima kasih Prof. Rai dan Dr. Winariani memberikan tanggapan kepada para penulis. Para penulis mungkin ada komentar atau message pesan untuk kepada para peserta. Ini untuk naskahnya sudah saya kirim di chat. Silakan diunduh gratis. Nanti silakan disitasi, itu yang penting. Itu. Monggo dipersilakan. Mungkin ada kata pesan dari para penulis, dipersilakan. Dr. Tria, dipersilakan, Dok. Ya, makasih Dr. Alfian. Ya, saya terima kasih dulu kepada JR UNER ini sudah bisa publikasi di jurnal respirasi. Tidak saja terakreditasi nasional, tapi Sinta 2. Ini suatu pencapaian ya buat nasional paling tinggi, nanti selangkah lagi bisa internasional ya Dr. Alfian. Amin. Supportnya. Terima kasih sekali sudah disupport kita di dokter paru seluruh Indonesia, dan saya rasa ini salah satu jurnal respirasi yang membanggakan dan bisa menjadi salah satu pilihan buat kita untuk publikasi selain jurnal-jurnal nasional lainnya. Karena yang baru dari paru sendiri yang baru sampai tingkat 2 ini ya jurnal respirasi. Yang JRI sendiri sedang di bawahnya ya Dok ya, sedang berjalan untuk segera menyusul. Kita selalu Dok dapat pendampingan dari fakultas, dari UNER. Oh iya Dok, maka saya sangat berterima kasih dan bangga nih bisa diundang dan kemudian publikasi di jurnal respirasi. Jadi untuk teman-teman yang lain ini suatu kesempatan bagus. Alhamdulillah tidak terlalu lama. Jadi saat segera memasukkan, kalau dicek ya alhamdulillah, dan itu akan membantu sekali dalam proses kita untuk ini Dok. Kalau publikasi itu kan kita butuh cepat tahu ya Dok, apakah ini tidak, dan kita untuk bisa segera langkah berikutnya apa yang harus kita ambil. Jadi buat teman-teman yang lain jangan ragu untuk memasukkan penelitiannya ke jurnal respirasi. Terima kasih. Terima kasih. Dr. Budianti dari Aceh, persilakan Dok. Nanti Dr. Tria Dok, dipropos mungkin ke PPDS atau staf yang di Jakarta kalau membutuhkan. Silakan Dok. Dr. Budianti dari Aceh, mungkin nanti mahasiswa atau staf di sana juga dipropos juga submit. Monggo Dr. Budianti. Mengirimkan banyak naskah ke jurnal respirasi, sangat sama seperti Dr. Tria. Terima kasih penulis sudah difasilitasi, selain diterima tulisannya, kita juga difasilitasi untuk ada GR tab ini sehingga dapat mensiarkan tulisan kita sehingga visitasi kita menjadi lebih banyak. Insya Allah akan mengirimkan banyak tulisan ke jurnal respirasi lagi, Dokter. Terima kasih Dr. Alfian dan tim editorial board, pertama Dr. Winariani dan Dr. Rai. Terima kasih. Dr. Arif, monggo. Oke, tapi tetap ya, kita itu justru kiblatnya kan Dr. Tria. Kita dulu kiblatnya justru ke JRI sebenarnya. Ya. Terus selama iya kita kan JRI mungkin hanya masalah pengaktifan belum bisa masuk, tapi
tetap kita dulu itu berkacanya ke Jurnal Respirasi Indonesia dan JRI. Makanya namanya pun hampir mirip kan? Iya. Iya. Nyontoh. Iya. Iya. Justru tetap masih kiblat kita itu JRI itu. Ya, Bahkan dulu kita dulu awal-awal itu namanya majalah respirasi ya. Majalah respirasi hanya dikelola beberapa orang, PPDS dokter Ritmawan dan staf pribadi Masif itu ya. Waktu itu idenya dokter Yusuf Bibisono, ayo bikin majalah respirasi, bikin seadanya, pokoknya ada bentuk fisiknya begitu. Waktu itu tidak pernah mikir yang namanya akreditasi harus pokoknya awal jadi paling nggak iso buat gaya-gayaan begitu. Pokoknya itu ada produk kita punya majalah. Tapi akhirnya seiring dengan waktu ya mau nggak mau akhirnya kita itu menuntut ya di bawah komando Dr. Anang, Dr. Winariani sama Dr. Alfian sebagai motornya itu wah, makin bagus. Dan kita dulu juga apa ya mau nggak mau harus berbahasa Inggris. Gitu. Jurnal JRI sudah bahasa Inggris. Ya sudah ya mau nggak mau kita tiru JRI juga. Niru ditambahi. Iya. Matur thank you Dr. Alfian. Terima kasih Dr. Arif. Prof Rai, dipersilakan Prof. Mungkin nanti ada PPDS yang berkenan submit. Ada komentar Prof, pesan Prof. Silakan Prof. Ya, saya kira jurnal respirasinya udah sangat apresiasi. Karena jurnal ini saya sudah sampaikan kepada presiden kepada staf juga bahwa ada satu jurnal yang sangat ya, apalagi kalau bisa cepat terbit ya. Saya kira itu saja, dan acara seperti ini sangat menarik ya. Saya kira itu saja Bang. Terima kasih Prof Rai. Saya lihat ini supporternya banyak Prof. Yang namanya PPDS dari Bali saya lihat banyak pesertanya ini. Terima kasih Prof. Jadi agenda kegiatan Jurnal Respirasi Talks untuk yang kedua ini kita ucapkan terima kasih kepada para pembicara, Dr. Tria dari Jakarta, Dr. Budianti dari Aceh, Dr. Arif dari Surabaya, panelis Prof. Rai dari Bali, dan Chief Editor Dr. Winariani. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta. Mohon maaf Zoom-nya ini hanya terbatas 100 orang, tetapi kita juga share YouTube live, jadi peserta bisa mengikuti dan bisa mendengarkan lagi. Dan rekaman hari ini kita akan potong-potong menjadi rekaman-rekaman kecil yang kita bagikan bentuk podcast. Yang sebelumnya juga sudah kita buat podcastnya, nanti kita share lagi. Jadi kalau mungkin malas membaca naskahnya bisa mendengarkan podcastnya. Nanti ini juga Jurnal Talks Respirasi ini juga kita bikin podcastnya untuk bisa didengarkan ulang gitu. Seperti itu. Okay. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Dr. Win, ada penutup Dr. Win? Persilakan Dr. Win. Alhamdulillah. Ini nggak pakai ada yang audiensnya bertanya enggak ya? Tadi sudah dijawab Dok. Tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang saya baca ternyata sudah langsung ditanyakan oleh Prof. Rai dan Dr. Win dan sudah dijawab oleh para penulis. Seperti itu Dr. Win. Baiklah, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah bisa mengakhiri acara ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa bertambah maju lagi, dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para penulis yang telah berpartisipasi dan juga para senior kita semua yang ikut memberikan bimbingan dalam hal jurnal. Karena jurnal ini saya rasa harus mempunyai hati bahwa ingin menulis itu penting, karena kalau enggak ya sudah beberapa kasus, beberapa penelitian kadang-kadang ya sudah setelah selesai berlalu begitu saja, tapi ternyata setelah bisa dimanfaatkan dalam bentuk jurnal dan dinikmati oleh banyak orang, ini akan lebih bermanfaat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Dr. Dr. Sun, Prof. Rai, Dr. Tria, Dr. Budianti, Dr. Arif, Ya, izin. Terima kasih. Murid-muridnya Prof. Rai pinter-pinter ya, Prof. Ujian bagus-bagus, Prof. Monggo, pamit dulu. Monggo Dok, Dr. Sun.
Terima kasih Dokter Alfian ya. Nggih, matur suwun. Ini Dokter Alfian, Nggih, keren-keren. matur suwun. Terima kasih. Nggih. Silakan submit di link SID jurnal respirasi. Ini link absensi, jangan lupa untuk seluruh peserta absen untuk menuliskan nama, gelar, dan alamat email. E-sertifikat akan kami kirimkan melalui email. Kami masih mengusahakan untuk mendapatkan SKPID pada sertifikat yang akan kami kirimkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam publikasi. Tersundak. Recording stopped.